Perjalanan Imam Husain dari Mekah menuju Kufah. Setelah 4 bulan dan 5 hari Imam Husain tinggal di Mekah, pada hari Sabtu tanggal 8 Zulhijjah, tepat di hari Muslim bin Aqil mengadakan kebangkitan di Kufah untuk membela Imam Husain. Beliau bersama 82 orang, 60 orang dari mereka berasal dari orang-orang Syiah Kufah, meninggalkan Mekah menuju Kufah. Sebagian sejawaran dan ahli hadis termasuk Syekh Mufid menulis, untuk keluar dari Mekah, Imam Husain mengubah niat hajjnya ke umrah mufradah dan keluar dari ihram. Namun sebagian lagi, dengan bersandar pada bukti-bukti sejarah dan hadis mengatakan, Imam Husain semenjak awal berniat melakukan umrah mufradah dan setelah selesai darinya beliau keluar dari Mekah. Dalam 1 bulan terakhir dari masa tinggalnya Imam Husain di Mekah yang mana dimungkinkan beliau akan pergi ke Kufah, sebagian orang termasuk Abdullah bin Abbas menemui Imam untuk menghalangi pergi ke Kufah, tetapi mereka tidak berhasil. Setelah Imam Husain dan para sahabatnya keluar dari Mekah, Yahya bin Said Panglima Umar bin Sa'ad bin Es Gubernur Mekah bersama kelompoknya menutup jalan Imam Husain, namun beliau tidak menghiraukan dan meneruskan perjalanannya. Tempat-tempat persinggahan rombongan Imam Husain dari Mekah menuju Kufah adalah sebagai berikut. 1. Kebun Bani Amir. 2. Tanim. 3. Sifah, tempat perjumpaan Imam dengan Farazda sang penyair. 4. Zatu Irki, tempat perjumpaan Imam Husain dengan Bishr bin Ghalib dan juga dengan Aun bin Abdullah bin Ja'far. 5. Wadi Akik. 6. Gamrah. 7. Ummu Hirman. 8. Sal. 9. Afiyah. 10. Madan Fazan. 11. UMK. 12. Saliliyah. 13. Mubhid Sahmawan. 14. Bukrah. 15. Hajir, tempat diutusnya Qais bin Mushir ke Kufah. 16. Sumaira. 17. Tuz. 18. Ajfur, pertemuan Imam Husain dengan Abdullah bin Muti Adwi dan anjuran dia supaya beliau kembali. 19. Husaimiyah. 20. Zarut, bergabungnya Zuhair bin Kain dengan rombongan Imam Husain dan pertemuannya dengan anak-anak Muslim bin Aqil serta pemberitaannya akan kesyahidan Muslim bin Aqil dan Hani. 21. Salabiyah. Dalam setiap persinggahan, Imam Husain berupaya menarik perhatian orang-orang atau memberikan pencerahan, misalnya di Zatu Irki seseorang bernama Bishr bin Ghalib al-Asadi sampai kepada beliau dan mengabarkan kepada beliau kondisi tidak kondusif Kufah. Beliau membenarkan omongannya. Orang itu bertanya mengenai ayat Yaumanadu kula unasin bil Imam Yahim kepada Imam Husain, lalu beliau menjawab, imam-imam terbagi 2 kelompok, satu kelompok mengajak kepada petunjuk dan kelompok lain mengajak kepada kesesatan. Orang yang mengikuti imam yang mengajak kepada hidayah akan masuk surga dan orang yang mengikuti imam yang mengajak kepada kesesatan akan masuk neraka. Bishr bin Ghalib tidak bersama Imam Husain, tetapi di kemudian hari ia terlihat menangis di pusara kuburan Imam Husain menampakkan penyesalan karena tidak menolong beliau. Di kawasan Salabiyah juga ada seseorang bernama Abu Hirah al-Azdi sampai kepada Imam Husain dan mengetahui sebab perjalanan beliau. Kemudian Imam Husain berkata, Bani Umayyah menjarah hartaku, aku sabar. Mereka mencemoohku, aku sabar. Mereka hendak menumpahkan darahku, aku lari. Hai Abu Hirah, ketahuilah bahwa aku akan terbunuh di tangan kelompok penzalim dan Allah akan menghinakan mereka sehina-hinanya dan pedang tajam akan menguasai mereka, yaitu seseorang yang akan membuat hina mereka. Pengutusan Qais bin Mushir ke Kufah. Dinukilkan, ketika Imam Husain sampai di daerah Batnu al-Rumah, beliau menulis surah untuk penduduk Kufah dan memberitahu mereka akan kepergian dirinya menuju Kufah. Imam Husain menyerahkan surat itu kepada Qais bin Mushir al-Saidawi. Tatkala dia sampai di Qadisiyah, sekelompok dari tentara Ibnu Ziyad menghadang jalannya untuk menginterogasinya. Qais terpaksa merobek surat Imam Husain supaya para musuh tidak mengetahui isinya. Ketika Qais ditangkap dan dibawa ke hadapan Ibnu Ziyad,
Ibnu Ziyad berkata kepadanya, "Demi Tuhan, aku tidak akan melepasmu kecuali engkau menyebutkan nama orang-orang yang dikirimi surat oleh Husain, atau engkau harus naik mimbar mengata-ngatai Husain, ayah dan saudaranya. Jika ini engkau lakukan maka aku akan melepasmu, kalau tidak, akan kubunuh kau." Kais menerima dan naik mimbar, namun sebagai ganti dari mencaci Imam Husain ia berkata, "Aku adalah utusan Husain bin Ali kepada kalian, aku datang kepada kalian untuk menyampaikan pesan beliau." Sambutlah seruan beliau, Ibnu Ziyad memerintahkan supaya dia dibawa ke atas istana Darul Imarah dan dilemparkan ke bawah. Pengutusan Abdullah bin Yakhtar ke Kufah. Diriwayatkan, sebelum Imam Husain mengetahui kesyahidan Muslim bin Aqil, beliau mengutus saudara asuhnya, Abdullah bin Yakhtar kepada Muslim bin Aqil. Dia tertangkap oleh Hashim bin Tamim dan dibawa ke Ubaidullah bin Ziyad. Ubaidullah bin Ziyad memerintahkan supaya Abdullah bin Yakhtar dibawa ke atas istana Darul Imarah untuk mengutuk Imam Husain, ayah dan saudaranya di hadapan penduduk Kufah. Tatkala Ibnu Yakhtar naik ke atas istana, ia berkata kepada khalayak, "Hai kaum, aku adalah utusan Husain putra dari putri Nabi, bergegaslah kalian untuk menolong beliau dan bangkitlah melawan Ibnu Marjanah." Karena Ubaidullah melihat kondisi demikian maka ia memerintahkan supaya Ibnu Yakhtar dibawa ke atas istana dan dilemparkannya ke bawah. Saat dia sedang dalam keadaan sekarat tiba-tiba ada seorang lelaki datang dan membunuhnya. Berita kesyahidan Abdullah bin Yakhtar dan kesyahidan Muslim bin Aqil dan Hani sampai ke telinga Imam Husain di Zubalah, duta Imam Husain di Basrah. Imam Husain menulis surat dan mengirimnya kepada para kepala 5 suku Basrah, yaitu suku Aliyah, Bakr bin Wail, Tamim, Abdul Qais dan Azad, melalui salah seorang pecintanya bernama Sulaiman bin Razin. Sulaiman menyampaikan satu naskah dari surat imam kepada masing-masing kepala suku di Basrah dengan nama-nama Malik bin Masma al-Bakri, Ahnaf bin Qais, Munzir bin Jarud, Masud bin Amr, Qais bin Haitsam dan Amr bin Ubaidullah bin Mamar. Isi surat-surat ini ditulis dalam satu matan, yaitu, "Aku mengajak kalian kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi. Sungguh sunnah itu telah sirna dan muncul bidah-bidah. Jika kalian mendengar perkataanku dan mengikuti perintahku, maka aku akan tunjukkan kalian ke jalan yang lurus." Masing-masing dari pembesar Basrah yang menerima satu naskah dari surat Imam Husain menyembunyikannya kecuali Munzir bin Jarud, yang hal ini diduga hasil dari tipu daya Ubaidullah bin Ziyad. Karena itu, pada malam di mana hari esoknya Ibnu Ziyad berniat pergi ke Kufah, ia melaporkan masalah ini kepada Ibnu Ziyad.